Oke, halo viewers. Oke, halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas dan ngerangkum tentang live streaming LTMPT yang barusan mungkin kalian tonton juga. Sebenarnya itu agak 3 jam ya, jadi agak lama. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat, aku saranin banget untuk informasi yang lengkap. Tapi kalau kalian mau tahu inti-intinya, aku udah ngerangkum inti-inti dari live streaming LTMPT menurut aku itu seperti apa. Oke, pertama aku bakal bahas tentang SNMPTN-nya, kedua aku bakal bahas tentang SBMPTN-nya. Untuk pertama, untuk angkatan 2021, kalian harus mendaftar akun LTMPT di tanggal 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Itu untuk angkatan 21. Tapi untuk angkatan sebelumnya yang belum punya akun, kalian bisa registrasi dari tanggal 7 Februari sampai 12 Maret. Nah, untuk SNMPTN sendiri, itu pihak LTMPT yang akan menentukan kuota. Misalnya kuota untuk sekolah X adalah 40, dan SMA yang bersangkutanlah SMA X yang akan menentukan siapa siswanya yang berhak mendapatkan kuota dari pihak LTMPT tersebut. Nah, kedua, faktor alumni dan indeks sekolah ini sangat berperan diterima atau tidak diterimanya kalian di SNMPTN. Karena pihak LTMPT akan memberikan data-data dari tahun-tahun sebelumnya, baik data-data SNM maupun SBM alumni kalian sudah lulus di suatu PTN, dan di tahun ini pun kalian juga sudah mengetahui rata skor TPS dari setiap sekolah, dan di situ akan diberikan datanya ke pihak universitas. Sehingga pihak universitas sudah tahu nih, oh rata TPS sekolah mana saja yang memiliki skor yang lumayan tinggi dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Jadi itu juga akan mempengaruhi hasil SNMPTN kalian. Nah, tapi yang harus kalian ketahui adalah akan ada perbedaan indeks ya teman-teman. Misalnya kalau kalian sekolah di Jogja mungkin mempunyai indeks yang tinggi untuk UGM, tapi belum tentu memiliki indeks yang tinggi juga di UI atau ITB. Karena itu juga ada per daerahnya. Mungkin bagi yang di Bandung punya indeks yang tinggi di ITB, tapi belum tentu punya indeks yang tinggi di UGM atau di universitas lain yang berbeda dari daerah sekolah kalian. Nah, terus yang selanjutnya adalah kalau misalnya ada kakak kelas kalian yang tahun lalu itu dapat SNM tapi nggak ngambil SNM tersebut, apa yang akan terjadi? Emang ada pengaruhnya, cuman bukan berarti 100% sekolah kalian akan ditolak untuk bisa lulus di jalur SNMPTN universitas tertentu. Jadi bukan nggak bisa diterima ya, cuman mungkin kuotanya dikurangin. Nah, yang kedua adalah tentang SBMPTN. Yang menariknya ini sama kayak tahun sebelumnya 2020, yaitu kalian akan milih jurusan dulu, kalian tes hasilnya keluar. Jadi nggak kayak tahun 2019 yang udah tahu nilainya, oh dengan nilai segini kita bisa masuk mana, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi cukup deg-degan juga ya, karena kalian nggak tahu nilainya, dan kalian jadi harus nentuin jurusannya dari sekarang. Mau masuk jurusan apa, di univ mana, tes baru hasilnya keluar. Nah, yang menariknya lagi, pihak LTMPT mengumumkan bahwa siswa yang sudah lulus di SNMPTN di tahun 2021 ataupun tahun sebelumnya itu tidak boleh mendaftar UTBK dengan alasan keadilan dan kesempatan buat yang lainnya. Dan yang harus kalian ketahui adalah tahun ini STAN akan bekerja sama dengan LTMPT, di mana untuk kalian yang ingin mendaftar STAN itu harus mempunyai nilai UTBK dengan catatan akan ada TPS dan TKA Sosum. Jadi mungkin bagi kalian yang anak IPA kalau mau milih STAN, aku saranin mungkin lebih ngambil yang kecampuran atau ngambil IPS murni biar bisa dapat skor TPS dan TKA Sosumnya. Nah, yang mengejutkan lagi adalah karena siswa yang sudah mendapatkan SNMPTN di tahun 2021 atau di tahun lalu, tahun sebelum-sebelumnya nggak boleh daftar UTBK, otomatis untuk di tahun ini nggak tahu ya kebijakannya akan berubah di tahun depan atau kayak gimana, nggak bisa untuk mendaftar STAN teman-teman. Jadi mereka yang udah lulus SNMPTN nggak akan bisa untuk ikut tes STAN di tahun ini. Selanjutnya akan ada clustering pembobotan untuk bidang keilmuan tertentu, jadi memang ada bobotnya ya, cuman pihak LTMPT pun mengatakan dia tidak akan memberitahu pembobotannya seperti apa. Jadi memang sudah ada hal yang boleh diberitahu dan hal yang dirahasiakan. UTBK cuman boleh 1 kali dan terdiri dari 2 gelombang dan memilih 2 jurusan. Pihak LTMPT pun mengatakan di setiap gelombang itu sudah akan ada tes yang berbeda, soalnya banyak, jadi akan menjunjung keadilan juga. Jadi jangan khawatir bagi kalian yang mengambil gelombang 1 atau di akhir atau gelombang 2, karena pihak LTMPT pun mengatakan akan ada keadilan yang dijunjung tinggi di sini. Oke, menurut aku itu aja untuk hari ini. Thank you banget yang udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.